Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia versus Libya, tim Garuda kalah 0-4. Digelar di Titanic Mardan Stadium Turki, Indonesia kesulitan mengembangkan permainan dan kebobolan pada menit ke-25 lewat Ahmed Ekrawa. Sinteyong mengganti line up pada babak kedua, tetapi lagi-lagi timnas masih sulit menciptakan ancaman. Indonesia justru kembali kebobolan pada menit ke-54 oleh Omar Alkoja. Gawang timnas lagi-lagi bergetar pada menit ke-89 oleh Nur Aldin Al-Kulaib. Disusul gol spektakuler ala Al-Kojar dari tengah lapangan pada menit ke-92. Tim Garuda kalah 0-4. Hasil Coppa Italia, Milan gasak Cagliari 4-1. Berlangsung di San Siro, pasukan Stefano Pioli sangat dominan. Gol pembuka Milan baru hadir di menit ke-29 lewat Luka Jovic. Luka Jovic kembali mencetak gol dan memperbesar keunggulan di menit ke-42. Milan berhasil mencetak gol ketiga di menit ke-50 lewat Chaka Traore. Cagliari baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-87 lewat Paulo Azzi. Rafael Leao ikut menyumbang gol di injury time untuk membawa Milan menang 4-1. Hasil ini mengantarkan Milan melaju ke perempat final Coppa Italia. MU dan Dortmund lagi negosiasikan peminjaman Sancho. Borussia Dortmund serius untuk memulangkan Jadon Sancho ke Signal Iduna Park. Dortmund kini lagi menegosiasikan peminjaman Sancho. Diskusi itu banyak membicarakan soal presentase pembayaran gaji Sancho yang mencapai 300.000 pound sterling per pekan. Dortmund tak sanggup jika harus menggaji penuh Sancho, maka mereka meminta MU untuk menanggung sebagian gaji Sancho. Kabarnya Dortmund cuma bersedia membayar 3 juta euro untuk biaya peminjaman plus gaji Sancho hingga 6 bulan ke depan. MU pulangkan Reguilon ke Tottenham. Manchester United memutuskan untuk memulangkan Sergio Reguilon ke Tottenham Hotspur. ESPN melaporkan bahwa MU telah mengaktifkan klausul pemutusan di dalam kontrak peminjaman Reguilon, yang berarti ia akan kembali ke Tottenham di bursa transfer musim dingin kali ini. Langkah ini menjadi bagian dari bersih-bersih yang dilakukan Ten Hag. Karena bukan pilihan utama di Spurs, Reguilon tampaknya akan kembali mencari klub baru yang bisa memberinya kesempatan bermain secara reguler. Wayne Rooney dipecat Birmingham. Wayne Rooney akhirnya kehilangan pekerjaannya sebagai manajer Birmingham City. Dia dipecat setelah serangkaian hasil buruk. Rooney gagal memberikan perubahan dan performa Birmingham terus merosot. Birmingham kini berada di posisi ke-20 klasemen Championship dengan 28 poin. Pemecatan ini membuat posisi CEO Birmingham, Gary Cook, disebut-sebut dalam bahaya karena harus bertanggung jawab atas keputusannya. Dua hari lagi, Tayon Buchanan bakal jadi pemain Inter Milan. Inter Milan selangkah lagi mendapatkan back klub Bruce, Tayon Buchanan. Dikutip Sky Sport Italia, Inter sepakat membayar 7 juta euro plus bonus kepada Bruce untuk mendapatkan tanda tangan Buchanan. Back 24 tahun itu langsung terbang ke kota Milan untuk melakoni tes medis tengah pekan ini. Diperkirakan Inter akan mengumumkan secara resmi transfer Buchanan Kamis 4 Januari 2024 agar bisa didaftarkan untuk beraksi di laga perdana tahun ini menghadapi Hellas Verona. Diincar Napoli, Arsenal perpanjang kontrak Takehiro Tomiyasu. Asa Napoli untuk merekrut Takehiro Tomiyasu di bursa transfer kali ini nampaknya akan gagal total.
Arsenal dikabarkan akan memagari sang bek dengan kontrak baru. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Mikel Arteta tidak mau berpisah dengan Tomiyasu. Arsenal sudah memberikan tawaran kontrak baru untuk sang bek. Nantinya Tomiyasu akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Romano menyebut proses negosiasi ini sudah mencapai tahap akhir dan Arsenal tidak lama lagi akan mengunci masa depan sang bek. Madrid batal beli bek baru di Januari. Sebelum Natal, Ancelotti sempat berujar timnya akan bergerak di Januari. Namun, kini ia berkata sebaliknya. Real Madrid tak akan membeli bek tengah baru di bursa transfer musim dingin. Pelatih Carlo Ancelotti menyebut timnya memiliki stok pemain yang cukup untuk menambah lini belakang hingga akhir musim. Saat ini kami tidak mempertimbangkan bek tengah baru. Kami kekurangan beberapa pemain penting, tetapi kami memiliki 2 pemain lain yang kami percaya, yaitu Nacho dan Rudiger, dan 2 pemain lain yang bisa bermain di posisi itu. Aurelian Tchouaméni dan Dani Carvajal, ujar Don Carlo. Naasnya Dele Alli baru mau main sudah cedera lagi. Diberitakan Daily Mail, Dele Alli sudah latihan lagi bersama Everton dalam beberapa pekan terakhir. Naas buatnya, Dele Alli cedera paha dan harus menepi lagi. Sedianya Dele Alli sudah siap untuk bermain. Terakhir Dele Alli bermain sepak bola pada akhir Februari 2023 kemarin. Itu ketika dirinya sedang dipinjamkan ke klub Turki Beşiktaş. Setelahnya, Dele mengalami cedera berupa robekan otot. Dirinya masuk ruang perawatan dengan waktu yang tidak sebentar. AC Milan lolos ke babak 8 besar Coppa Italia. Stefano Pioli puji kontribusi pemain muda. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku keputusannya untuk menurunkan beberapa pemain muda saat menghadapi Cagliari di Coppa Italia terbukti tepat. Para pemain muda itu membuktikan bahwa mereka dapat memberikan pendapat mereka, sehingga mereka tidak hanya dianggap sebagai opsi darurat, tetapi juga sebagai alternatif yang sebenarnya ketika dibutuhkan. Itu adalah sebuah kesuksesan bagi klub, ujar Pioli. Jovic jadi pemain tersubur AC Milan. Luka Jovic berhasil mencetak brace kala laga AC Milan melawan Girona dalam lanjutan Coppa Italia. Dirangkum dari laman Optapolo, Luka Jovic merupakan pemain tersubur AC Milan terhitung sejak Desember. Dia sudah berkontribusi 6 gol dengan rincian 3 lesakan di Liga Italia, 2 gol dibukukan pada Coppa Italia dan 1 lagi assist. Dengan performa menawannya, ex pemain Real Madrid tersebut berpotensi akan diperpanjang kontrak yang akan berakhir setelah musim 2023-2024 tuntas. Rekrutan pemain pertama, Rossoneri kucurkan 84 miliar rupiah. Bursa transfer pemain AC Milan Januari 2024 membawa kabar bagus. Klub berjuluk Rossoneri ini menatap rekrutan pertama. AC Milan disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Hellas Verona untuk transfer Filippo. AC Milan disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Hellas Verona untuk transfer Filippo Terracciano ke San Siro. Diwartakan Sempre Milan, kepindahan winger kelahiran Verona ini sudah mencapai presentase 99%. AC Milan dikabarkan menggelontorkan dana 5 juta euro atau sekitar 84 miliar rupiah untuk sang pemain. Nantinya sang pemain juga akan mendapatkan kontrak selama 5 tahun. Anggaran tipis, Roma cuma bisa pinjam pemain di bursa Januari. Jose Mourinho menghadapi hambatan besar untuk mendapatkan pemain baru di bursa transfer Januari ini. Anggaran belanja AS Roma cuma 1,5 juta euro atau sekitar 25 juta rupiah. Roma tidak akan bisa bergerak bebas di bursa transfer Januari ini. Klub ibu kota Italia itu terbentur batasan yang ditetapkan oleh Financial Fair Play UEFA. Menurut laporan Il Messaggero, Roma tidak akan bisa melakukan perekrutan permanen pada Januari ini. Mereka cuma akan bisa meminjam pemain. Dipantau Tottenham, Chelsea PD bisa ikat gelandangnya.
Chelsea masih berambisi memperpanjang kontrak Conor Gallagher meski dirinya dipantau Tottenham Hotspur. Kontrak pemain asal Inggris itu memang akan rampung di musim panas tahun depan. Fabrizio Romano mengklaim jika ada pembicaraan kontrak meski jalan yang ditempuh kedua belah pihak tak mudah. Belakangan, menurut Football London, Tottenham disebut tertarik mengamankannya. Namun ia bersikeras ingin berada di klub lantaran ia dan keluarganya merupakan fans Chelsea dan ia ingin terus berkomitmen dengan klub. Kartu merah aneh, wasit rasis pada Greenwood. Wasit yang memimpin laga antara Getafe dan Rayo Vallecano memberi kartu merah secara kontroversial pada Mason Greenwood. Keputusan itu dinilai aneh lantaran pemain milik Manchester United itu hanya melakukan protes tipis-tipis. Lantaran dirinya sudah dijegal 4 kali dan tak diberi pelanggaran. Namun, sang pengadil lapangan tanpa ampun langsung mengganjar Greenwood dengan kartu merah tanpa ada peringatan atau hal semacamnya lebih lanjut. Tak sedikit fans beranggapan wasit di laga itu telah bertindak rasis pada sang winger dengan keputusannya yang dianggap tak masuk akal. Ancelotti senang berada di Real Madrid. Ancelotti menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun pada hari Jumat kemarin. Dalam sesi konferensi pers jelang menghadapi Real Mallorca, Kamis 4 Januari, Ancelotti menceritakan proses perpanjangan kontrak tersebut dan ia sangat senang dengan keputusan itu. Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi masa terakhir saya sebagai pelatih. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saya selesai di sini. Saya mungkin masih berada di sini pada tahun 2026. Tergantung pada seberapa sukses saya, ujar Ancelotti. Saya ingin menjadi pelatih Madrid hingga 2026 dan semoga saya bisa terus berada di sini pada 2027 dan 2028 karena saya ingin bertahan di sini, imbuhnya. Real Madrid batal beli bek baru di Januari. Real Madrid tak akan membeli bek tengah baru di bursa transfer musim dingin kali ini. Pelatih Carlo Ancelotti menyebut timnya memiliki stok pemain yang cukup untuk menambah lini belakang hingga akhir musim. Saat ini kami tidak mempertimbangkan bek tengah baru, ujar Don Carlo dalam jumpa pers yang digelar Selasa 2 Januari seperti dikutip ESPN. Kami kekurangan beberapa pemain penting, tetapi kami memiliki 2 pemain lain yang kami percaya yaitu Nacho dan Rudiger. Dan 2 pemain lain yang bisa bermain di posisi itu, Aurelien Tchouaméni dan Dani Carvajal. Lanjutnya, baru 4 bulan Bella Stretrenes, Nemanja Matic minta dijual. Petualangan Nemanja Matic bersama Stretrenes bakal berakhir dalam waktu dekat. Menurut laporan Quest France, Matic telah meminta dilepas Les Rogues at Noires di bursa transfer musim dingin 2024. Perjalanan Matic bersama Rennes sebenarnya baru berlangsung selama setengah musim. Gelandang berpaspor Serbia itu ditebus Les Rogues at Noires dari AS Roma pada Agustus 2023 lalu dengan bandrol 2 juta euro. OS France mengatakan Matic ingin hengkang bukan karena menit bermain. Matic berniat mencari klub baru karena tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya di Rennes. Pasalnya tidak ada satupun sekolah internasional yang berada di kawasan Rennes. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!